Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara. Saya dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 51 Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kesatuan NKRI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat datang dari luar maupun dalam negeri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti Ipolexos Budhankam yang dapat berupa ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses mempersatukan perbedaan sehingga tercipta keserasian dan juga keselarasan secara nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional ini selalu dihadapkan kepada ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Ancaman merupakan suatu usaha yang bersifat merombak atau merubah. Lalu tantangan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan, dan hambatan merupakan suatu hal yang berasal dari dalam diri dan bersifat melemah. Serta gangguan yang merupakan suatu usaha yang bersifat melemahkan dan berasal dari luar. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ancaman itu datang dari berbagai dimensi kehidupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi mempunyai kemampuan membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh dari ancaman ini yaitu ideologi komunisme dan juga ideologi liberalisme. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan memahami arti penting Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan menerapkannya dalam rangka melestarikan. Lalu yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya yaitu politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan politik uang. Lalu cara mengatasinya yaitu dengan mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi atau perbaikan lembaga-lembaga politik, dan memperkuat kepercayaan rakyat. Lalu yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dapat membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi ini dapat hadir karena adanya pengaruh globalisasi yang membuka peluang masuknya barang-barang luar negeri ke dalam pasar domestik atau nasional. Contoh dari ancaman ini yaitu inflasi, pengangguran, dan daya saing yang rendah. Cara mengatasinya yaitu dengan mengembangkan sistem perekonomian dan perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Lalu yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya datang dari dalam dan luar negeri dan berupa ancaman non-militer. Dari dalam, timbul akibat isu-isu, dan dari luar merupakan pengaruh dampak negatif dari globalisasi seperti individualisme, hedonisme, westernisasi, dan gaya hidup yang konsumtif. Cara mengatasinya yaitu dengan menanamkan kesadaran dan keserasian, serta bersikap selektif terhadap globalisasi. Dan yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Contohnya yaitu spionase, sabotase, dan juga aksi teror. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata yang dibentuk oleh komponen TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan dan Polri sebagai kekuatan utama dalam keamanan, serta rakyat sebagai pendukung. Oke, jadi itu semua video dari saya mengenai mewaspadai ancaman terhadap kesatuan NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.